Audio Jungle. Beri sakitnya hatiku, diambil Tuhan Yesus, dekatmu sahabatku, segera datang ke Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 Juni 2025, diambil dari Kisah Para Rasul 3, ayat 2 dan ayat 8. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini, yang akan dibacakan oleh anak remaja huria kita, Asra Borusiagian Wighegar. Ayat harian diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Dalam bahasa Indonesia, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Dalam bahasa Batak, jadi diusung nama ngusung mah sahalak na pangpang sian hatutubuna. Ganuk arido ditaruhon nasida ibana tulambung pintu di bagas coro na margoar nauli. Asa dipangido asi sian aka nabongo tu bagas coroi. Dungi manigor hehe maibana jongjong mahuhut mardalan. Dungi bongot maibana rap dohot nasida tu bagas coroi. Mardalan jala mirjak hirjak huhut mamuji debata. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Asra Borusiagian. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan si lumpuh yang duduk di pintu gerbang indah Bait Allah,
Petrus dan Yohanes tidak membawa sesuatu yang diharapkan si lumpuh. Petrus dan Yohanes tidak memiliki kekayaan. Petrus dan Yohanes tidak membawa uang, emas, atau perak. Padahal si lumpuh itu mengharapkan sedekah. Setiap hari ia duduk di pintu gerbang indah Bait Allah untuk meminta sedekah. Gerbang indah adalah gerbang pada sisi sebelah timur Bait Allah yang menghubungkan halaman untuk orang-orang bukan Yahudi dan halaman perempuan. Banyak orang lalu lalang di tempat itu. Itu tempat yang strategis untuk meminta sedekah. Petrus dan Yohanes juga tidak memiliki pengetahuan kesehatan untuk menolong si lumpuh. Petrus dan Yohanes adalah nelayan, mereka bukan dokter. Petrus meminta si lumpuh untuk menatap mereka. Pada ayat 5 dari bacaan kita dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Sesuatu yang diharapkan si lumpuh mungkin uang yang lebih besar atau lebih banyak. Sebab bisa jadi selama meminta-minta di pintu gerbang Bait Allah itu, si lumpuh selalu mendapat perlakuan tidak peduli dari orang lain. Ada yang lewat begitu saja dengan cuek tanpa menoleh. Ada yang sekedar merasa kasihan tapi tidak memberi apa-apa. Ada yang memberi sedekah sambil berjalan dengan cepat. Mungkin ada juga yang mengejek dan mencemoohkan si lumpuh. Si lumpuh ini sudah lumpuh sejak lahirnya. Ia pasti sudah kenyang dengan berbagai perlakuan orang kepadanya. Tapi di hari itu, si lumpuh mendapatkan sebuah perlakuan yang berbeda. Ada orang yang memintanya menatap mereka. Ternyata ada orang yang menunjukkan rasa peduli. Bahkan Petrus dan Yohanes memberi sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan si lumpuh. Petrus dengan tegas katakan pada ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes memiliki Yesus. Yesus yang berkuasa memulihkan dan menyembuhkan. Petrus dan Yohanes tahu bahwa uang bukan satu-satunya kebutuhan si lumpuh. Petrus dan Yohanes bukan sekedar melakukan mujizat. Petrus dan Yohanes memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan si lumpuh, yaitu pemulihan. Pemulihan dari kelumpuhannya, pemulihan imannya, pemulihan jasmani dan rohani. Di dalam nama Yesus, si lumpuh mengalami pembebasan secara total. Fisiknya tapi juga psikisnya. Itulah sebabnya ia melonjak, berdiri, berjalan kian kemari, melompat-lompat dan memuji Allah. Ada 7 kata kerja pada ayat 8 ini sebagai respon dari si lumpuh. Pemulihan ini karena karya Roh Kudus dalam diri si lumpuh yang benar-benar mengubah kehidupannya. Sebelumnya ia hanya duduk dengan pasif, menerima nasibnya dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Tapi kuasa Yesus mengubah hidupnya. Ia menjadi aktif, malahan kesembuhannya menjadi sarana pemberitaan Injil. Banyak orang menjadi takjub dan tercengang. Kisah ini pertama-tama mengajak kita untuk percaya pemulihan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kuasanya tidak terbatas. Di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Dan di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan keselamatan. Apakah Yesus ada di dalam hidup kita saat ini? Ini pertanyaan yang mudah kita jawab. Saya Kristen, sudah pasti saya punya Yesus. Tapi apakah kuasa Yesus sudah memulihkan kita?
Apakah nama Yesus yang menjadi pengharapan kita? Amanginang, kadangkala tanpa kita sadari, hidup kita masih seperti si lumpuh tadi. Kita memang tidak lumpuh secara jasmani. Kita juga tidak meminta-minta sedekah. Tetapi dalam hubungan dengan Tuhan, kita selalu meminta dan mengharapkan Tuhan memberi berkat-berkat jasmani saja. Kita meminta banyak berkat lewat pekerjaan, uang yang banyak, gaji yang lancar, karir yang cemerlang. Pedagang meminta jualannya cepat laku. Dalam soal itu, kita tak ada bedanya dengan si lumpuh. Hari ini firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita adalah pemulihan dalam kuasa Yesus. Setiap kita mesti dipulihkan supaya yang sebelumnya pasif menjadi aktif, yang sebelumnya malas menjadi rajin, yang sebelumnya masih menyimpan dendam segera berdamai, yang sebelumnya keras hati menjadi taat. Pribadi kita, keluarga kita, persekutuan kita, kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan pemulihan Tuhan. Jika ada pemulihan Tuhan, maka ada kepenuhan roh dan semangat yang menyala-nyala, terutama ketika kita sedang berjuang sehati dan bekerja keras. Jika Allah memakai sentuhan Petrus mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus yang ajaib itu, maka nama Yesus dan kuasa Roh Kudus juga bekerja di tengah-tengah kita. Firman Tuhan ini juga menasihatkan kita untuk memiliki hati yang peduli, hati yang peka, hati yang penuh kasih untuk menolong orang lain. Mari menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi orang lain. Banyak orang di sekitar kita sedang mengalami keadaan seperti si lumpuh, baik lumpuh secara fisik, tapi juga kelumpuhan sosial, kelumpuhan ekonomi, dan kelumpuhan rohani. Nama Yesus adalah pengharapan dunia. Maka tetaplah giat bekerja, melayani Tuhan, menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga melalui gereja kita menjadi alat pemulihan Tuhan bagi dunia. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, segala bentuk kelumpuhan dipulihkan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya dalam kehidupan kami pun ada pemulihan Tuhan. Ada kepenuhan roh dan semangat yang menyala-nyala. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami agar kami dapat menjalani hari-hari kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka sedang menuntut ilmu ataupun sedang bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang maha tahu, yang maha kuasa, maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.